Halo Sobat Movi, jumpa lagi dengan saya di Movi Ngapa. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Movi Ngapa akan menyajikan alur cerita dari film animasi garapan Uni Emirat Arab. Film ini berjudul Bilal, yang diambil dari kisah nyata. Meskipun ini adalah film animasi, namun film ini mampu menguras emosi para penontonnya. Sebelum kita mulai, saya harapkan Anda menonton video ini ke akhir agar tidak gagal paham ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, tekan tombol subscribe dan mari langsung masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan keluarga kecil Bilal bin Robah yang hidup dengan bahagia. Namun tiba-tiba datanglah pemburu budak yang ingin menangkap Bilal dan adiknya, sedangkan si ibu terbunuh oleh mereka. Beberapa tahun kemudian, Bilal dan adiknya kini sudah besar. Bilal sejak dulu selalu menolak memberikan persembahan kepada berhala, karena berhala tidak bisa menyelamatkan ibunya yang dulu harus menderita. Ketika Bilal mengambil air, kita diperlihatkan suasana kota Mekah sebelum Islam datang. Kejahiliahan sangat merajalela di sana. Bahkan di sekitar Ka'bah juga banyak berhala saat itu. Di sekitar Ka'bah, adik Bilal akan diserang oleh Sofwan, anak dari Umayyah, majikan Bilal. Bilal yang tak terima pun menghajarnya. Sofwan dan anak buahnya dikalahkan dengan mudahnya. Scene berganti kepada Umayyah bin Khalaf. Rupanya, kejadian siang tadi diadukan oleh seorang penjual berhala, dan Umayyah pun memberikan pelajaran ke Bilal karena menentang majikannya sendiri. Sedangkan Sofwan juga dimarahi Umayyah karena kalah oleh seorang budak. Dan setelah disiksa, ia pun didatangi oleh Gufairah yang meminta maaf karena semua ini salahnya. Namun si Bilal hanya bisa pasrah. Pagi harinya, Bilal pun mencoba menaiki kuda bagus milik majikannya, dan kuda itu membawanya berlari keluar. Scene berganti dengan Bilal yang sudah dewasa. Kini ia sudah mahir menunggangi kuda putih itu. Ia memiliki sahabat baik yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ia adalah seorang yang sangat ahli memanah. Di sekitar Ka'bah, Bilal menyelamatkan anak kecil yang ingin mencuri uang. Karena jika ketahuan, pasti ia akan disiksa. Setelah itu, Bilal pun dihentikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah awal kali Bilal diberikan nasihat yang akan membuatnya masuk Islam. Terlihat seorang budak milik Sofwan yang kini mulai mengawasi Bilal. Sofwan besar selalu menang saat latihan tanding, dan Bilal yang saat itu masih budak tidak pernah menundukkan kepalanya kepada Sofwan. Ketika orang miskin mengambil air, mereka pun disiksa oleh Abu Hakam dan pasukannya. Tak beberapa lama kemudian, datanglah Hamzah, singa Allah, dan langsung menghajar mereka. Hamzah ini sangat kuat dan disegani oleh yang lain. Malam pun tiba. Terlihat Umayyah dan Abu Hakam yang sedang membicarakan benih-benih Islam yang kian tumbuh dan takut mengancam kekuasaan mereka. Bilal pun juga sempat disuruh bernyanyi karena suaranya sangatlah merdu. Saat malam semakin larut, Bilal pun bercerita kepada Gufairah bahwa ia bertemu Abu Bakar kembali di atas bukit dan meminta nasihat kepadanya. Abu Bakar menjelaskan tentang indahnya Islam dan juga seluruh jiwa manusia yang merdeka, kecuali orang-orang kafir yang menjadi budak hawa nafsunya. Terlihat budak Sofwan yang mengupingnya dan akan melaporkannya. Di ruang pesta, Umayyah memberikan apresiasi kepada anaknya karena bisnis berhalanya berhasil. Abu Hakam juga menceritakan perselisihan antara dia dengan Hamzah tadi siang. Dan ia juga mengabarkan bahwa banyak para pedagang yang kini tidak menghadiri pesta Umayyah karena memang mereka sudah masuk Islam. Umayyah pun marah mendengar hal itu, dan Sofwan malah mengadukan bahwa Bilal kini telah masuk Islam juga. Bilal pun dipaksa mengaku
Dan setelah didesak, Bilal pun kini menantang Umayyah dan mengatakan bahwa seluruh manusia setara. Umayyah pun marah dan ia menyuruh para pengawal untuk mengurung Bilal. Saat itulah kehidupan Bilal mulai berubah. Ia disiksa setiap hari agar ia murtad. Namun Bilal tetap setia dengan Islam dan selalu mempertahankan imannya. Kini kesabaran Umayyah pun habis, dan ia memerintahkan bawahannya untuk menyeret Bilal ke tengah lapangan. Bilal pun akan ditindih batu besar di tempat itu. Kemudian penyiksaan pun berlangsung. Only one. Untungnya Abu Bakar berhasil membeli Bilal, meskipun dengan harga 10 kali lipat. Sedangkan Gufairah tidak boleh dibeli karena Sofwan tidak mengizinkannya. Scene berpindah 3 bulan setelahnya. Bilal pun kini sudah merdeka. Ia berniat hijrah dengan muslim yang lain karena tekanan orang kafir saat itu sangatlah dahsyat. Di perjalanan, Bilal juga sempat dilatih pedang oleh Hamzah hingga ia menjadi ahli. Dan Bilal yang memikirkan Gufairah dihibur oleh Abu Bakar bahwa suatu saat adiknya pasti selamat. Kaum muslimin pun kini sudah tiba di Madinah. Kaum Muhajirin dan Ansor merasa sangat bahagia. Mereka pun gotong royong membangun Masjid Nabawi untuk pusat kegiatan. Dan Bilal diangkat menjadi muadzin tetap di sana. He asks that you call out to them. Di lain tempat, Umayyah dan Abdul Hakam merencanakan penyiksaan kepada kaum muslimin yang tersisa. Beberapa kaum muslimin berhasil kabur dari Mekah, dan Bilal juga menemukan kuda putih milik Umayyah di sana. Tiba-tiba Bilal mendapatkan paket rambut Gufairah. Ia pun sangat marah dan sangat khawatir hingga ia pergi ke Mekah langsung. Terlihat Hamzah yang mengikuti Bilal di belakang. Sesampainya di Mekah, ternyata pasukan kafir telah membakar rumah-rumah kaum muslimin dan mengambil harta mereka. Bilal yang khawatir dengan adiknya pun segera pergi ke rumah Umayyah. Dia juga sempat berkelahi dengan para penjaga di sana, dan ia pun dikalahkan. Sofwan lalu datang dan memberikan koin milik Gufairah. Untungnya Hamzah pun datang dan menyelamatkannya. Pagi harinya, Bilal merasa sedih karena si adik telah pergi. Dan Hamzah segera menghiburnya dan memberinya sebuah pedang yang bagus. Scene berganti ke ruang rapat Umayyah. Terlihat Umayyah yang akan pergi berperang, dan ia pun menitipkan kota Mekah ke anaknya. Singkatnya, kedua pasukan pun sudah berhadapan. Lokasi peperangan itu di sekitar sumur Badar, sehingga dinamakan Perang Badar Kubro. Terlihat jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan kafir Quraisy. Perang pun diawali dengan adu tanding 3 orang dari masing-masing kubu. Hamzah, Ali bin Abi Thalib, serta Ubadah bin Haris. Ali dan Hamzah bisa menang dengan mudah. Namun Ubadah selamat karena dibantu sahabatnya. Ketika Hamzah akan diserbu, kaum muslimin pun menembakkan ratusan anak panah ke penunggang kuda. Dan panah itu menghabisi mereka. Lalu kedua pasukan pun berhadapan secara langsung. Dengan bantuan para malaikat, peperangan pun berkecamuk dengan dahsyat. Di sana, Hamzah menghadapi Abdul Hakam hingga berhasil membunuhnya. Sedangkan Umayyah berperang dengan Bilal dan akhirnya Bilal berhasil mengalahkan Umayyah. Saat itu kaum muslimin menang telak. 70 lebih kaum kafir Quraisy terbunuh dan 70 lainnya ditawan. Kaum muslimin di Madinah menyambut kemenangan dengan sangat bahagia. Di lain sisi, Sofwan terlihat sangat sedih dan berencana membalaskan kematian ayahnya.
Di perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan yang cukup fatal. 70 kaum muslimin gugur saat itu. Termasuk pula Hamzah yang ditombak oleh Wasi dan jantungnya dikoyak oleh Hindun. Saat itu, semua orang merasa sangat sedih. Beberapa bulan berlalu, dan kita sempat diperlihatkan dengan peta yang memperlihatkan kekuasaan kaum muslimin yang semakin meluas. Pada tahun 8 Hijriah, terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Sofwan yang sudah tua didatangi oleh Bilal. Sofwan pun kini mengaku kalah. Dan setelah melihat keluar, Bilal pun sangat bahagia karena bisa melihat adiknya yang ternyata masih hidup. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan kaum muslimin yang berdiri di sekitar Ka'bah. Dan Bilal akan azan di atasnya sebagai tanda menangnya umat Islam. Dan film pun selesai. Di IMDb, film ini mendapatkan rating yang tinggi, yaitu 7,9 dari 10. Sementara itu, Aiman Jamal selaku produser dan CEO sutradara menjelaskan film ini tak 100% dari kisah nyata Bilal. Terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa tekan subscribe dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalam.